Anda tahu kan, biasanya kalau kita lagi kerja bikin laporan pakai Excel atau Google Sheets gitu, rasanya kayak, ya aman-aman aja. Betul, rasanya steril banget. Nah, iya. Anda ketik angka di satu sel, terus pencet Enter. Kalau misalnya, ada yang salah ya tinggal pencet Ctrl plus Z. Tinggal diandu aja kan, nggak ada biaya kerugian sama sekali di dunia digital itu. Bener banget. Tapi, disinilah letak kejutan besarnya buat Anda. Pas kita masuk ke dunia rekayasa konstruksi atau pertambangan, satu sel Excel itu tuh langsung terhubung sama dunia nyata. Terhubung langsung sama ekskavator raksasa di lapangan. Yup! Jadi layar komputer Anda itu bukan lagi cuma kertas buram. Kita ini beralih dari yang namanya realitas kertas masuk ke realitas lapangan. Dan transisi itulah yang sering banget memicu bencana fatal. Ibaratnya efek domino. Makanya hari ini kita bakal membedah dua dokumen yang super krusial. Yang pertama itu efek domino dan anatomi laporan konsultan. Dan yang kedua, Sebuah analisis kasus yang, jujur aja lebih mirip film thriller hukum. Judulnya, Tragedi Kesalahan Konversi Satuan. wah menarik. Jadi misi kita hari ini khusus buat Anda sang pembelajar adalah membongkar gimana satu revisi angka desimal yang kelihatan sepele banget di Excel bisa memicu kerugian miliaran dan ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya masuk pengadilan perdata. Nah, itu dia. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Di slide 1, kita bahas pengenalan iterasi rekayasa. Coba Anda bayangkan sebuah visual roda gigi mekanis gitu. Kayak di dalam jam tangan mahal. Betul. Proses rekayasa atau engineering itu kan sistem yang saling mengunci rapat. Kalau satu roda Anda putar, seluruh mesin pasti ikut muter. Nggak ada variabel yang berdiri sendiri. Makanya dokumen finalnya wajib berkualitas standar ISO ya. Nggak bisa cuma kayak ngerjain tugas kuliah biasa yang asal jadi. Ini mengakhiri pembahasan slide 1. Mari kita lanjut ke slide 2. Masuk ke anatomi bencananya nih. Di dokumen tadi ada perbandingan yang bikin nyesek. Realitas kertas, biaya revisi sel Excel itu Rp0. Tapi realitas lapangannya beda jauh. Ada kerugian nyata sebesar 5 miliar rupiah loh. Tunggu, 5 miliar? Cuma gara-gara salah hitung di Excel? Iya, konsultan salah hitung metrik keselarasan armada atau match factor. Akhirnya mereka salah ngirim spesifikasi alat berat ke lokasi proyek yang ada di pedalaman. Wah, kebayang biaya kapal dan mobilisasinya. Bener-bener hangus, 5 miliar itu cuma buat logistik yang sia-sia karena alatnya nggak kepakai. Ini mengakhiri pembahasan slide 2. Mari kita lanjut ke slide 3. Oke, kita cari tahu pemicunya di slide ini. Kliennya minta konsultan buat merevisi asumsi dasar yang namanya swell factor atau faktor kembang tanah. Minta diturunkan dari 0,85 menjadi 0,75 kan? Iya, kedengarannya cuma geser desimal dikit. Tapi, coba Anda pakai analogi popcorn. Anda punya segenggam biji jagung mentah, itu volume padatnya. Pas dimasak, dia meledak dan memuai jadi sepanci penuh. Nah, itu intinya. Menurunkan swell factor ke 0,75, itu sama aja, kita berasumsi tanahnya bakal meledak jauh lebih gembur saat digali. Ini mengakhiri pembahasan slide 3. Mari kita lanjut ke slide 4. Dan jatuhnya kartu domino pertama ini langsung bikin kacau hitungan volume material. Betul. Di langkah pertama, efek domino ini target volume tanah padat atau bank cubic meter, BCM, itu tetap sama. Tapi karena dibagi angka swell factor yang lebih kecil tadi, Hasil baginya melonjak drastis ya. melonjak tajam. Tiba-tiba volume tanah gemburnya atau loose cubic meter, LCM, jadi bengkak luar biasa. Tanah gembur ini memakan ruang spasial yang masif banget. Ini mengakhiri pembahasan slide 4. Mari kita lanjut ke slide 5. Berarti ini langsung berdampak ke kapasitas alat beratnya dong? Masuk ke langkah kedua. Kapasitas bucket atau mangkuk eskavator itu menyusut secara matematis. Secara visual di lapangan, mangkuknya sih kelihatan penuh menggunung sama tanah. Tapi karena tanahnya gembur dan banyak udaranya, isi padat BCM-nya malah dikit. Langsung merusak jadwal truk pengangkut. Masuk langkah ketiga nih. Pastinya, waktu siklus atau cycle time dari dump truck jadi terdistorsi parah. Waktu di jalan konstan, tapi waktu muat atau loading time-nya bengkak karena ekskavatornya kelamaan ngayun. Efek di manajemen lapangannya gampang ditebak. Tercipta antrian truk yang panjang banget. Mesin nyala terus tapi nggak ada produksi. Produktivitas armada mati kutu. Ini mengakhiri pembahasan slide 6. Mari kita lanjut ke slide 7. Karena antriannya panjang, masuklah kita ke langkah keempat.
keselarasan armadanya si match factor tadi ikutan geser. Dari status awal yang sinklan di angka 1,0 jadi hancur berantakan. Betul. Kapasitas LCM truknya jadi nggak cukup. Akhirnya manajer proyek panik dan dipaksa ngambil keputusan darurat. Keputusannya pasti pengadaan tambahan 1 unit dump truck baru buat jaga target produksi BCM. Ini mengakhiri pembahasan slide 7. Mari kita lanjut ke slide 8. Keputusan nambah 1 unit truk raksasa itu efek finansialnya ngeri. Langkah kelima atau langkah akhirnya nih. O&O cost atau owning dan operating cost-nya langsung meroket tajam. Biaya penyusutan alat, bunga bank, belum lagi BBM solar sama pelumas buat mesin ekstra. Dan tebak apa yang terjadi? Perubahan desimal kecil di awal tadi sukses menghancurkan seluruh harga satuan rupiah per meter kubik di bab RAB atau rencana anggaran biaya. Wah, kalau dihitung ulang pasti fatal tuh. Ini mengakhiri pembahasan slide 8. Mari kita lanjut ke slide 9. Makanya, jangan pernah hitung manual. Solusinya itu bikin arsitektur rumus parametrik di Excel. Maksudnya sistem pembaruan otomatis yang bebas error ya? Iya, jadi pas satu sel diubah klien, seluruh sheet bakal ngitung ulang secara otomatis dan presisi. Lintas bab cuma dalam hitungan milidetik. Supaya nggak ada tuh kejadian link terputus terus muncul error DIV 0 atau RIF di laporan. Ini mengakhiri pembahasan slide 9. Mari kita lanjut ke slide 10. Betul, soalnya laporan kita ini bukan cuma kertas oret-oretan. Setuju. Di slide 10 ini dijelaskan kalau laporan teknik berstandar ISO itu adalah entitas hukum. Punya 3 pilar utama. Transparansi, sistematika, sama kekuatan hukum kan? Tepat. Laporan itu harus bebas celah di depan auditor forensik, alurnya logis, dan jadi perisai yang melindungi kita dari tuntutan salah tafsir hukum. Ini mengakhiri pembahasan slide 10. Mari kita lanjut ke slide 11. Nah, anatomi pertamanya itu executive summary atau ringkasan eksekutif. Ini ada rule of 3 minutes slow. Direktur pengambil keputusan tuh cuma mau tahu masalah, solusi, durasi, dan total RAB dalam waktu 3 menit. Mereka nggak sudu baca lampiran. Makanya ada golden rule. Ringkasan ini wajib ditulis paling akhir, sesudah semua kalkulasi di bab belakang disahkan. Jangan dibalik, nanti angkanya meleset. Ini mengakhiri pembahasan slide 11. Mari kita lanjut ke slide 12. Lanjut anatomi kedua, metodologi dan transparansi asumsi. Dari sisi hukum, asumsi yang nggak tertulis itu adalah celah perdata buat nuntut konsultan. Oh, maksudnya kayak harga BBM gitu? Ya, Anda harus deklarasi tertulis, misalnya harga solar non-subsidi dikunci di Rp16.500 per liter, terus cantumkan faktor inflasi dan kondisi batas geologi. Buat jaga-jaga kalau bulan depan harga BBM nasional tiba-tiba meroket ya? Masuk akal. Ini mengakhiri pembahasan slide 12, mari kita lanjut ke slide 13. Ending truk rigid. Dan pakai matrix cycle time, serta matrix match factor supaya eksekutif langsung paham secara visual. Ini mengakhiri pembahasan slide 13. Mari kita lanjut ke slide 14. Tapi hati-hati di anatomi keempat, financial breakdown dan RAB. Ini kotak peringatan merah. Skenario terburuknya adalah kalau harga satuan per jam dibagi sama volume gembur LCM. Itu bahaya banget secara perdata. Harga per meternya bakal kelihatan murah secara manipulatif. Makanya setiap sel wajib dikunci satuannya. Tulis gamblang satuan RP per BCM atau RP per LCM di baris total akhir. Jangan sampai bias. Ini mengakhiri pembahasan slide 14. Mari kita lanjut ke slide 15. Dan terakhir, anatomi kelima. Sebelum laporan diserahkan, wajib masuk karantina quality assurance. Lampirkan bukti otentik di appendix ya. Kayak kurva rimpul dari pabrikan dengan resolusi tinggi. Sama stopwatch logbook dari lapangan. Integritas data analitik itu benar-benar portofolio sejati seorang insinyur. Ini mengakhiri pembahasan slide 15. Mari kita lanjut ke slide 16. Nah, kita sekarang masuk ke babak kedua dari deep dive kita. Analisis kasus hukum. Kita bedah dokumen Visual Case Defense kedua. Di sini ditegaskan, dokumen final itu adalah representasi legal. Anda salah ketik atau typo 1 digit desimal aja? Itu bukan sekedar pengurangan nilai akademik kayak di kampus ya? Bukan. Itu adalah pemicu tuntutan hukum perdata atau lawsuit murni. Ini mengakhiri pembahasan slide 16. Mari kita lanjut ke slide 17. Tapi euforia itu hancur berantakan. Krisis defisit parah langsung muncul. Belum lama mulai ya kerjanya. Baru 30 hari pertama operasi di lapangan,
Kerugian finansial menghantam karena realitas biaya membengkak jauh banget ninggalin pemasukan. Harga yang tadi ditawarkan benar-benar nggak masuk akal. Ini mengakhiri pembahasan slide 18. Mari kita lanjut ke slide 19. Karena defisit, klien akhirnya nurunin tim pengawas QA buat audit forensik kan? Betul. Dan pelacakannya langsung difokuskan ke akar masalah. Ternyata ada kesalahan fatal pada struktur perhitungan volume tanah dan pemakaian swell factor. Ketahuan deh, boroknya dari mana miliaran rupiah itu bocor. Ini mengakhiri pembahasan slide 19. Mari kita lanjut ke slide 20. Pas dibedah Excel-nya, ternyata ada cacat logika di akar persamaannya. Langkah pertama, hitungan total biaya armada mereka per jam sebenarnya udah akurat. Tapi pas langkah kedua, angka biaya itu dibagi sama produksi ekskavator yang kapasitasnya masih pakai satuan bucket gembur, alias LCM. Jadi, hasil akhir rumus Excel mereka itu sebenarnya mencetak rupiah per LCM, bukan rupiah per BCM. Kacau. Ini mengakhiri pembahasan slide 20. Mari kita lanjut ke slide 21. Inkonsistensi ini nih yang jadi bencana. Di backend Excel, angkanya murni rupiah per LCM. Terus pas disalin ke halaman depan Executive Summary, satuannya diubah sepihak sama asistennya, jadi rupiah per BCM. Direktur kan ambil keputusan miliaran cuma dari ringkasan satu halaman itu. Dia nggak mungkin ngecek lampiran rumus di belakang. Ini mengakhiri pembahasan slide 21, mari kita lanjut ke slide 22. Buat Anda yang mendengarkan, ini alasan kenapa satuan volume itu nggak bisa ditukar-tukar seenaknya. Secara fisik, BCM itu kan kondisi tanah padat murni di bumi. Itu acuan absolutnya. Sedangkan LCM itu tanah gembur yang udah terekspansi. Efek finansialnya signifikan banget kalau salah pembagi. Ini mengakhiri pembahasan slide 22. Mari kita lanjut ke slide 23. Jelas, signifikan. Volume LCM itu kan selalu lebih besar angkanya. Bayangin Anda membagi total biaya dengan angka LCM yang besar itu. Harga satuannya jadi turun drastis dong secara matematis. Betul, nyiptain ilusi harga yang kelihatan murah banget di atas kertas. Padahal ini manipulatif. Ini misrepresentasi data teknis namanya, bukan kompetitif. Ini mengakhiri pembahasan slide 23. Mari kita lanjut ke slide 24. Akibat misrepresentasi itu, masuklah kita ke titik yang nggak bisa putar balik. Penandatanganan kontrak kerja. Klien setuju aja kan? Mereka tanda tangan kontrak legal berbasis asumsi unit cost rupiah per BCM yang dipalsukan tadi. Konsultannya jadi terikat hukum buat ngerjain proyek dengan harga yang salah. Ini mengakhiri pembahasan slide 24, mari kita lanjut ke slide 25. Dan momen kebenarannya tiba pas alat berat mulai mobilisasi. Di akhir bulan, surveyor pihak klien turun buat mengukur tagihan atau cut-off. Disinilah letak nyawanya. Surveyor itu sama sekali nggak peduli ngukur tanah gembur yang ada di atas bak truk Anda. Iya, standar penagihan absolut mereka itu mengukur lubang galian yang hilang dari bumi. Dan satuan mutlak buat lubang itu adalah BCM. Ini mengakhiri pembahasan slide 26. Mari kita lanjut ke slide 27. Jadi gara-gara salah narik pembagi di Excel dan typo ketik nama satuan, ini beneran berujung di meja hijau. Beneran. Firma konsultannya dituntut atas engineering malpractice dan misrepresentasi harga. Fakta persidangannya dingin banget. Hakim pasti nggak mau denger alasan receh ya. Hakim sama pengacara lawan nggak peduli sama alasan kayak, maaf kami salah tarik rumus Excel. Dokumen tender resmi kok gitu. Ini mengakhiri pembahasan slide 26. Mari kita lanjut ke slide 27. Supaya hal itu nggak kejadian sama Anda, kita sepakati aturan emasnya, BCM only. Wajib deklarasikan satuan volume secara absolut di setiap tabel dan grafik. Jangan pernah cuma nulis meter kubik telanjang gitu aja. Angka tanpa dimensi spesifik itu ibarat angka mati. Jangan suruh klien nebak-nebak metrik yang Anda pakai. Ini mengakhiri pembahasan slide 27. Mari kita lanjut ke slide 28. Nah, masuk ke mitigasi. Praktik terbaik tahap 1 itu adalah audit silang atau peer review. Anggota tim tuh wajib saling memeriksa. Validasi semua tautan Excel. Pokoknya cari dan musnahkan semua error fatal kayak DeFi, Zero, atau Ref sebelum laporan itu disentuh mesin cetak. Supaya nggak kelihatan nggak profesional di mata hukum. Ini mengakhiri pembahasan slide 28. Mari kita lanjut ke slide 29. Praktik terbaik tahap 2, bikin alignment checklist. Harus ada daftar periksa keselarasan dokumen Anda. Misalnya tipe truk di bab 2 harus konsisten sama tabel di bab 5. Iya, dan cek jumlah armada, match factor, sama persis nggak dengan pengali O&O cost-nya. Anggaran bab 5 harus sama plek dengan executive summary.
Ini mengakhiri pembahasan slide 29. Mari kita lanjut ke slide 30. Dan tahap 3, eksekusi final. Ingat, tulis eksekutif summary itu paling akhir. Terus pas dikonversi ke PDF, pastikan dikunci rapat. Betul. Amankan integritas matriksnya supaya format nggak hancur dan nggak bisa dimodifikasi pihak eksternal tanpa izin. Karena kompetensi seorang insinyur itu justru diukur dari kedisiplinannya memvalidasi laporannya sendiri. Ini mengakhiri pembahasan slide 30. Perjalanannya lumayan panjang ya bahas efek domino ini. Tapi melihat semua kasus tadi, ada satu hal yang bikin kepikiran. Soal apa tuh? Di era digital sekarang ini kan kita sangat manja sama otomatisasi dan software ya. Tapi ternyata integritas manusia buat memvalidasi data itu malah jauh lebih krusial. Benar banget. Software itu nggak punya logika empati. Dia nggak tahu kalau Anda salah ketik LCM jadi BCM. Itu bakal bikin perusahaan bangkrut. Makanya, ini jadi renungan buat Anda yang mendengarkan. Kalau satu kesalahan desimal di baris Excel ke-500 aja bisa menghancurkan kontrak triliunan dan menyeret Anda ke pengadilan, Sudahkah Anda memvalidasi swell factor dalam asumsi-asumsi terbesar di karir atau bisnis Anda hari ini? pertanyaan yang bagus buat ditutup. Terima kasih banyak untuk Anda, sang pembelajar, yang kini pastinya lebih waspada. Pastikan cek semuanya sebelum menekan enter, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.